Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Putra Fadliansyah dari kelas Teknik Industri Karyawan 17B dengan NPM 1713276. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohman yang telah memberikan tugas ini, karena dengan tugas ini pengetahuan dan pemahaman saya bertambah. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dengan materi mengenal organisasi dan hierarkinya. Mengenal organisasi dan hierarkinya dari suatu contoh tim sepak bola. Dalam organisasi, setiap pemain dapat diibaratkan seperti unit kerja tertentu. Setiap pemain sudah terdefinisi dengan jelas peran, tugas, dan pokoknya yang harus dimainkan. Setiap pemain juga harus memiliki komitmen dalam menjalankan perannya. Lalu setiap pemain menyadari keterikatan atau pertalian dengan pemain lainnya. Dan yang terakhir, setiap pemain menjalankan strategi dan seperangkat hubungan kerja sama dengan pemain lainnya guna tercapai sasaran yang diinginkan. Fenomena organisasi ini ada 5 subjudul. Yang pertama, birokrasi di perusahaan mebel. Yang kedua, contoh strategi printer HP. Yang ketiga, sistem informasi canggih mempengaruhi struktur organisasi. Yang keempat, pengaruh kepribadian CIO terhadap struktur organisasi. Dan yang kelima, perubahan pengembangan organisasi dan budayanya. Birokrasi di perusahaan mebel. Sebuah perusahaan mebel mempunyai 250 karyawan. Pegawai bekerja dengan kebebasan sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Pada suatu saat, manajer perusahaan diganti. Manajer yang baru memberlakukan aturan sehingga pekerja tidak bekerja sekehendak hatinya. Lama-kelamaan perusahaan mebel menjadi lebih teratur, mampu mencapai produktivitas serta efisiensi yang tinggi. Berikut ini contoh strategi di printer HP. Strategi HP adalah aktif mengejar lini produk dan pasar tertentu selama perusahaan mempunyai keunggulan teknis dan desain yang nyata. Faktor kendala seperti hukum, lingkungan, serikat kerja, kapabilitas teknologi informasi, ataupun budaya internal merupakan faktor penggerak kesesuaian rancangan organisasi. Berikut ini pengelompokan pada perusahaan besar otomotif yang dibagi ke 6 kelompok. Yang pertama, fungsi. Contoh dari fungsi yaitu fungsi keuangan, fungsi pemasaran. Lalu yang kedua, produk. Produknya yaitu mobil sedan, traktor atau truk. Yang ketiga, pelanggan. Seperti dealer, institusional atau korporat pasar. Yang keempat, proses. Seperti bagian rakitan, inspeksi, dan koreksinya. Yang kelima, proyek. Seperti kendaraan khusus untuk patroli atau kendaraan niaga khusus. Dan yang terakhir, wilayah. Seperti wilayah untuk Asia, Afrika, Eropa, dan lainnya. Sistem informasi canggih mempengaruhi organisasi. Teknologi informasi dapat menggantikan pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai. Contohnya itu kamera CCTV. Sistem informasi dapat dilihat sebagai kegiatan desentralisasi yang mudah dipantau manajemen puncak. Akan tetapi pengambilan keputusannya bisa saja terkonsentrasi pada satu titik unit kerja atau pada pimpinan puncaknya. Tentunya sistem informasi manajemen dengan dukungan teknologi informasi yang canggih dapat juga mengakibatkan organisasi yang lebih desentralisasi. Pengaruh kepribadian CIO terhadap struktur organisasi.
Kebutuhan akan keberhasilan dari seorang CIO yaitu tingkat sejauh mana ia berusaha untuk membuat lebih baik secara terus-menerus mempengaruhi struktur organisasi secara kuat. Jika ia makin berorientasi pada keberhasilan, maka CIO tersebut akan makin menentukan dengan jelas dan tegas arahan untuk tercapainya sasaran dan memaksakan formalisasi yang tinggi. Namun, jika ia makin berorientasi pada simbol statusnya dan aktif menentukan warna politik arah organisasinya, maka ia akan berperan sebagai pemegang kendali kekuasaan pada organisasi yang dipimpinnya. Perubahan, pengembangan organisasi dan budayanya. Jika organisasi ingin tetap survive, maka organisasi harus berinteraksi terhadap perubahan. Lalu organisasi juga harus melaksanakan proyek transformasi bisnis yang mencakup 1. Perumusan ulang visi, misi, dan tujuan korporat dari memperhitungkan lingkungan eksternal dan sistem nilai perusahaan. Yang kedua, menentukan strategi yang sesuai. Dan yang ketiga, menetapkan fungsi manajemen bisnis apa saja. Parameter rancangan organisasi terdiri dari 5 subjudul. Yang pertama, dimensi kontekstual. Yang kedua, dimensi struktural. Yang ketiga, elemen dasar organisasi. Yang keempat, penggerak kesesuaian rancangan organisasi. Dan yang kelima, prinsip rancangan organisasi. Dimensi kontekstual dibagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, ukuran dan teknologi organisasi. Dan yang keempat, kekuasaan dan budaya. Lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi dan mempunyai potensi untuk mempengaruhi bagian atau organisasi secara keseluruhan. Strategi merupakan suatu roadmap di organisasi yang akan dilalui dalam menggerakkan konfigurasi produktivitas, kolaborasi, inovasi bisnis, dan keunggulan kompetitif organisasi untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu. Ukuran dan teknologi organisasi. Ukuran organisasi yang semakin besar pada umumnya memerlukan birokrasi atau formalisasi yang semakin tinggi. Di lain pihak, formalisasi yang semakin tinggi dalam suatu aliran proses kerja akan mempengaruhi penerapan suatu teknologi. Kekuasaan dan budaya. Kekuasaan atau power dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau bagian dalam organisasi untuk memaksa atau mempengaruhi orang atau bagian lain agar menjalankan perintah atau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka inginkan untuk mencapai suatu tujuan sesuai yang dikehendaki oleh pihak pemegang power. Dimensi struktural dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompleksitas atau spesialisasi. Yang kedua, formalisasi. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Kompleksitas atau spesialisasi. Diferensiasi atau perbedaan ini dapat dipandang berdasarkan kelompok unit-unit organisasi, yaitu secara yang pertama horizontal, yaitu pembagian spesialisasi fungsional seperti fungsi keuangan, fungsi pemasaran, atau fungsi lainnya. Yang kedua vertikal, yaitu pembagian spesialisasi yang menanggapi diferensiasi horizontal dengan menunjukkan banyaknya tingkatan hierarki di dalam organisasi dan akan berdampak pada luas tidaknya tentang kendali. Dan yang ketiga parsial, yaitu pembagian spesialisasi berdasarkan kelompok pengelolaan sumber daya, yaitu tingkat di mana lokasi kantor, pabrik atau fasilitas, dan SDM yang tersebar secara geografis. Formalisasi.
Faktor formalisasi merupakan tingkat seberapa jauh pekerjaan di dalam organisasi distandarisasi. Fungsi utama dimensi ini adalah kontrol yang efektif dalam rangka efisiensi sehingga memudahkan bagi para pengambil keputusan. Manfaat dari formalisasi yaitu keseragaman dan konsistensi, meningkatnya koordinasi, dan penghematan biaya. Pengambilan keputusan. Faktor pengambilan keputusan di dalam organisasi merupakan tingkat sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi dalam satu titik atau sentralisasi dalam organisasi atau tersebar desentralisasi. Elemen dasar organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, the operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari keluaran produk dan jasa. Sering pula disebut sebagai technical core atau core competence seperti organisasi rumah sakit. Yang kedua, the strategic apex, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi yang bersangkutan. Contoh organisasi dengan struktur sederhana. Yang ketiga, the middle line, para manajer yang menjadi penghubung operation core dengan strategic apex. Contoh organisasi dengan struktur divisional atau seperti organisasi SBU atau strategic business unit. Yang keempat, the technostruktur, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Contoh organisasi pabrikan. Dan yang terakhir, the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Contoh organisasi seperti jasa konsultan. Penggerak kesesuaian rancangan organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi pasar produk, yaitu bagaimana organisasi berencana memperoleh keunggulan dari kompetisi di dalam banyak area pasar produk atau jasa. Yang kedua, strategi korporat, yaitu bagaimana organisasi berencana untuk yang bersaing dalam setiap area pasar produk atau jasa. Yang ketiga, orang atau sumber daya manusia, yaitu mencerminkan motivasi, kekuatan, dan kelemahan serta keterampilan dan sikap individu yang mungkin tersedia di dalam organisasi. Dan yang terakhir, kendala, yaitu faktor legal, institusional, environmental, kultural, dan faktor internal lain yang membatasi pilihan rancangan pengembangan organisasi. Prinsip rancangan organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, spesialisasi dan koordinasi, yaitu terutama menyangkut faktor kompleksitas pekerjaan atau kegiatan. Yang kedua, kompetensi dan pengetahuan, yaitu terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan, yaitu tanggung jawab mana yang desentralisasi dan level hierarki apa untuk penyatuannya. Yang ketiga, kontrol dan komitmen, yaitu terutama menyangkut formalisasi, standarisasi, dan proses untuk memastikan bahwa manajer secara efektif menunaikan tanggung jawab yang didesentralisasikan. Dan yang keempat, inovasi dan adaptasi, yaitu terutama menyangkut fleksibilitas dan keleluasaan, yaitu pemastian organisasi dapat berubah dan berkembang di masa depan. Hierarki sistem organisasi dibagi menjadi 2, yaitu tangible, nyata atau terlihat, dan yang kedua intangible, tidak nyata atau tidak terlihat. Tangible dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi. Setiap organisasi dikelola dan dikendalikan oleh seorang pemimpin sebagai hierarki yang paling tinggi di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, sistem. Sistem dapat dilihat dari berbagai sistem fungsionalnya
yang proses dan subproses kegiatannya dibatasi di dalam unit kerjanya sendiri. Yang ketiga, orang atau people. Hanya melalui orang suatu sistem dapat beroperasi dan melalui beberapa orang organisasi dapat digerakkan dan dikendalikan. Lalu intangible. Contoh dari intangible yaitu values atau tata nilai, merupakan sumber kekuatan, energi, dan motivasi dalam mengambil sikap dan tindakan terhadap apa yang penting, berharga, dan dijunjung oleh seseorang. Untuk saat ini, kemajuan dan kesuksesan yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakan kegiatan perubahan yang dilakukannya cenderung dipandang dari 3 dimensi berikut. Yang pertama, banyaknya materi atau harta yang dimiliki. Yang kedua, besarnya energi, kekuatan, dan kekuasaan yang digunakan. Dan yang terakhir, parameter luasnya informasi yang dikuasai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.